Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Pada tanggal 9 September 2013, seseorang gadis remaja berusia 12 tahun melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari sebuah tower, tempat pabrik semen yang ditinggalkan di Lakeland, Florida. Diketahui bahwa gadis tersebut bernama Rebecca Ann Sedgwick. Ia mengalami perundungan baik secara verbal, fisik, dan juga cyberbullying. Dan inilah Bullies Never Dies, season kedua. Rebecca Ann Sedgwick adalah seorang gadis remaja berusia 12 tahun yang lahir pada 19 Oktober 2000 di Sebring, Florida, Amerika Serikat. Ia memiliki seorang ibu yang bernama Tricia Norman. Ia merupakan siswa kelas 7 di SMP Crystal Lake di Lakeland, Florida. Pada tanggal 9 September 2013, ia melakukan bunuh diri di sebuah pabrik semen yang sudah lama ditinggalkan. Selama setahun, Rebecca alias Becca menjadi bulan-bulanan sekelompok gadis remaja. Karena terus-terusan mengalami perundungan baik secara fisik dan juga verbal, ia pun mengadu kepada sang ibu. Sang ibu berkata, saat itu, setiap kali pulang sekolah, dia mengatakan bahwa dia gadis yang tidak berguna, bodoh, dan juga buruk. Selain itu, ibunya juga menyemangati Becca dengan berkata bahwa sang putri adalah gadis yang paling cantik dan paling pintar. Namun, hal itu tidak membuat Becca bertahan, apalagi karena ia juga diganggu secara fisik. Puncaknya adalah, di lorong sekolah, Rebecca didorong oleh para pelaku yang merundungnya. Salah satu dari mereka bahkan mengajak Rebecca untuk berduel. Setelah kejadian itu diketahui oleh ibunya pun memutuskan untuk mengeluarkan Rebecca dari sekolahnya demi melindungi sang putri. Sejak saat itu, Rebecca menjadi siswa homeschooling. Barulah pada musim gugur tahun 2012, ia kembali dimasukkan ibunya di sekolah yang berbeda, yaitu SMP Lawton Childs Middle Academy. Walaupun ia sudah pindah sekolah, Rebecca tetap menjadi bulan-bulanan geng sekolah lamanya. Perundungan tersebut beralih menjadi cyberbullying, yakni melalui Facebook, Kik Messenger, Instagram, dan juga Ask.fm. Cyberbullying inilah yang ternyata luput dari perhatian sang ibu. Pada postingan Rebecca, muncul komentar anonim yang dikirimkan melalui platform Ask.fm yang mengatakan hal seperti, "Gak ada yang peduli denganmu, kau pantas mati, dan minum saja pemutih dan matilah." Belakangan diketahui bahwa penindasan yang dialami oleh Rebecca semakin parah. Rebecca pun mulai memiliki pikiran untuk bunuh diri. Diketahui bahwa ia telah memikirkannya selama kurang lebih 1 tahun. Ibunya juga terkejut ketika mengetahui bahwa putrinya pernah melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri. Hingga pada Desember tahun 2012, dia terpaksa dirawat di rumah sakit selama 3 hari setelah ia mengiris pergelangan tangannya. Namun, ibunya terkejut bahwa putrinya nekat melakukan percobaan bunuh diri karena tidak tahan atas perilaku buruk yang para perundung lakukan kepadanya. Penelusuran di ponsel dan komputer Rebecca menemukan penelusuran di internet seperti bagaimana ciri-ciri gadis yang kelebihan berat badan pada usia 12 tahun, serta berapa banyak obat yang diminum agar overdosis sampai meninggal. Selain itu, ditemukan juga gambar Rebecca dengan silet yang ia pegang untuk menyayat tangannya sendiri di galeri ponselnya, serta wallpaper teleponnya yang memperlihatkan gambar kepalanya yang berada di rel kereta api. Sebelum kematiannya, dia mengubah namanya di salah satu aplikasi di ponselnya menjadi Dead Girl atau gadis mati itu, dan mengirim pesan kepada seorang temannya yang berusia 12 tahun di Carolina Utara yang mengatakan, "Aku mau lompat, aku udah gak tahan lagi." Hingga akhirnya Rebecca pun benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri pada tanggal 9 September 2013. Tentunya hal ini mengejutkan publik, apalagi sang ibu. Setelah kematian tragis yang Rebecca alami, polisi pun mulai mendalami kasus perundungan yang menyebabkan bunuh diri Rebecca. Melalui penelusuran internet, diketahui bahwa dia dirundung oleh 15 orang atau bahkan lebih yang berusia sama dengannya. Karena terlalu sering diajak oleh sang pelaku, Rebecca menanyakan beberapa kali tentang masalah berat badan melalui situs jejaring sosial Ask.fm yang memungkinkan orang-orang bertanya secara global kepada orang lain yang bahkan ia tidak kenal. Jadi ini konsepnya seperti NGL gitu ya, si zaman sekarang, tapi bisa dilihat oleh orang banyak. Sheriff Polk County Grady Judd menyatakan bahwa pihak
kepolisian telah menangkap 2 orang yang diduga terlibat di dalam kasus perundungan terhadap Rebecca. Mereka diketahui merupakan pentolan geng yang merundung Rebecca. Kedua gadis tersebut adalah Guadalupe Shaw berusia 14 tahun dan Kathleen Roman berusia 12 tahun. Mereka mulai diperiksa polisi atas perilaku mereka. Dalam laman akun Facebooknya pada Sabtu 12 Oktober, Shaw mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli bahwa Rebecca telah mati. Ia menulis ini di laman Facebooknya. Ya, aku merundung Rebecca, terus dia bunuh diri, tapi aku gak peduli persetan dengan itu, tulisnya. Beberapa saksi mengatakan bahwa Rebecca mulai dirundung karena seorang laki-laki yang pernah dekat dengan Rebecca. Selama 2 tahun terakhir, sebelum kematian Rebecca, ia selalu mengatai Rebecca, baik secara langsung maupun melalui SMS dan juga komentar di Facebook. Shaw menyebut Rebecca itu jelek dan menyuruhnya mati dengan meminum racun. Selain itu juga terungkap bahwa 1 minggu sebelum kematian Rebecca, ia menerima pesan di teleponnya yang berbunyi, "Kenapa kau masih hidup? Lebih baik kalau kau bunuh diri." Itu tulis pesan di teleponnya. Sebulan setelah penangkapan kedua pelaku yang diduga merupakan dalang dari perundungan yang dialami Rebecca sampai bunuh diri, dakwaan tersebut dibatalkan. Dan pengacara terdakwa menyebutkan bahwa tidak ada bukti adanya penguntitan dalam kasus tersebut. Seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan apakah ada bukti yang mendukung klaim yang menyatakan bahwa Shaw dan Roman melakukan cyberbullying terhadap Rebecca dan intimidasi yang mereka lakukan baik secara online maupun offline yang terus berlanjut hingga ia bunuh diri. Namun ya, seiring berjalannya waktu, kasus ini perlahan mulai diperbincangkan kembali. Muncul dugaan bahwa sebenarnya Rebecca tidak bunuh diri karena perundungan yang dia alami, melainkan karena masalah keluarganya. Tentu ya terdengar bagi kita bahwa hal ini terkesan melindungi pelaku dan mulai menyalahkan keluarga korban. Beberapa orang berkata bahwa ini disebabkan oleh ibu, ayah kandungnya, dan juga ayah tirinya. Namun, sang ibu menentang hal tersebut. Ia mengatakan bahwa penindasanlah, ada perundunganlah yang menyebabkan Rebecca bunuh diri. Walaupun ia mengaku pernah menampar Rebecca sekali karena berpacaran di usia muda. Selain itu, salah satu pelaku, yaitu Roman, mengakui bahwa ia merundung Rebecca dan mengatakan bahwa ia telah menyesal melakukan hal tersebut dan mengatakan bahwa ialah yang seharusnya mati. Itulah kisah dari Rebecca Ann Sedgwick yang mengalami perundungan secara fisik maupun verbal juga cyberbullying. Dari kasus Rebecca ini kita belajar untuk berhati-hati dalam berbicara. Dalam kasus ini kita juga belajar untuk tidak terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Sekali lagi saya sampaikan, seberat apapun masalah di dalam hidup kalian, walaupun kalian bahkan hampir ingin gila, jangan pernah berpikir atau berusaha untuk melakukan bunuh diri. Jangan pernah berpikir sekalipun bahwa kalian ingin bunuh diri. Teruslah berjuang hingga kalian benar-benar bisa mengatasi semua masalah. Setiap masalah pasti bisa kita tangani sendiri, karena setiap orang pasti mempunyai masalahnya sendiri-sendiri dan diberikan masalah sesuai dengan kekuatan mereka. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen, dan ingatlah untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Rija Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.